Seorang miliarder membangun kolam renang di lantai 18 gedungnya hanya untuk menikmati berenang selama setengah jam setiap malam sebelum tidur. Namun desain ekstrem itu menarik perhatian musuhnya. Setelah lama mengamati struktur kolam tersebut, Charlie menemukan kelemahan fatal. Ia membeli alat penurun tekanan udara dan diam-diam menyambungkannya ke sistem ventilasi penyangga kolam saat sang taipan berenang tanpa curiga. Begitu alat itu diaktifkan, tekanan udara di dalam penutup kaca kolam turun drastis dalam hitungan detik. Lebih dari 200 ton air kehilangan penopangnya, membuat lantai kaca hancur seketika. Menyadari bahaya, sang taipan berenang panik menuju tepi kolam, tetapi semuanya sudah terlambat. Struktur kolam runtuh, dan ia jatuh dari lantai 18 hingga tewas seketika. Kematian itu bukan kebetulan. Taipan tersebut ternyata seorang teroris yang beberapa hari sebelumnya merancang serangan teror di London. Istri Charlie sedang melakukan perjalanan bisnis ke kota itu dan menjadi korban penyanderaan. Ia akhirnya dibunuh secara brutal oleh 4 teroris yang berada di bawah komando sang taipan. Saat mendengar kabar kematian istrinya, Charlie dilanda kesedihan mendalam. Ia bersumpah akan membalas dendam kepada keempat pelaku. Namun sebagai seorang kriptografer di badan intelijen, ia menyadari bahwa pembalasan itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menggunakan kecerdasannya sebagai senjata. Dengan memanfaatkan posisinya, Charlie memperoleh seluruh rekaman pengawasan yang mendokumentasikan penculikan dan pembunuhan istrinya. Melalui keahlian khususnya, ia berhasil mengidentifikasi keempat penjahat tersebut tanpa keraguan. Ia kemudian berangkat ke Paris, memutuskan untuk menargetkan anak buah perempuan terlebih dahulu. Melalui penyelidikan yang tekun, Charlie mengetahui bahwa wanita itu rutin mengunjungi rumah sakit setiap akhir pekan. Ia membuntutinya secara diam-diam dan menemukan bahwa perempuan tersebut menderita asma, serta mengikuti pelatihan kardiopulmoner mingguan. Dari informasi itu, Charlie mulai menyusun rencana balas dendamnya. Ia membeli seluruh bunga dari sebuah toko bunga, lalu menyamar sebagai dokter untuk menyusup ke rumah sakit. Charlie mengurung wanita itu di dalam ruang kaca, mengeluarkan kantong besar berisi serbuk sari, melepaskan selang oksigen, dan menghubungkannya ke kantong tersebut. Wanita itu langsung batuk keras dan tersiksa. Charlie menuntut informasi tentang bos mereka. Awalnya ia menolak, tetapi setelah suplai oksigen ditingkatkan, ia akhirnya berbicara. Sayangnya, karena pintu kaca kedap suara, Charlie tidak dapat mendengar apapun. Mengira wanita itu sudah tak berdaya, Charlie membuka pintu kaca. Tanpa diduga, wanita tersebut langsung menyerangnya, menjatuhkan Charlie, lalu melarikan diri menuju pintu keluar rumah sakit. Keramaian membuat Charlie tak bisa menembak. Saat ia mengira targetnya lolos, sebuah mobil tiba-tiba menabrak wanita itu hingga tubuhnya hancur. Charlie mengambil ponselnya dan kabur dari lokasi, meninggalkan Paris di bawah kegelapan malam, bersiap memecahkan kata sandi ponsel tersebut untuk menjebak anak buah lainnya dan menuntaskan balas dendamnya.